Advance bersama saya Galih Hendra Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 60-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tetapi sejak awal 70-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Dua karakteristik tambahan dari sistem basis data yang juga sangat bernilai, yaitu dapat independence, memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika, dan akses fisik dan struktur penyimpanan. External schemas atau views menggunakan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi di dalamnya, termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri. Perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpan, personal yang menggunakan dan mengatur data, DBA pemakai akhir dan pemakai, perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Proses desain basis data. Tahap 1, koleksi dan analisa kebutuhan. Sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Proses ini disebut koleksi dan analisa kebutuhan. Untuk menentukan kebutuhan, pertama kali harus diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada. Kemudian kebutuhan dikoleksi dan dianalisa. Tahap kedua yaitu desain basis data konseptual. Tahap kedua dari perancangan basis data melibatkan dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Pendekatan ke desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual harus diidentifikasi komponen dasar dari skema, tipe entity, tipe relationship, dan atribut. Harus juga menentukan key attributes, cardinality, dan participation constraint, weak entity, dan hierarchy specification or generalization. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Suatu skema berhubungan digabungkan ke himpunan kebutuhan, kemudian dilakukan desain. Jika terdapat banyak pemakai dan banyak aplikasi, penggabungan semua kebutuhan dapat menghabiskan waktu. Pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Perbedaan kedua pendekatan terletak pada tujuan, di mana banyak view atau kebutuhan dari banyak pemakai dan aplikasi digabungkan. Pada pendekatan terpusat, rekonsiliasi dilakukan secara manual oleh DBA. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi konflik pada staf DBA. Permasalahan ini dipecahkan dengan menggunakan konsultan luar. Strategi untuk desain skema ada 3, yaitu top-down strategi, bottom-up strategi, inside-out strategi, dan mix strategi. Ini ada beberapa resume atau ringkasan. Terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam
organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap umum dalam rancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya dimasukkan dalam tahap pra-desain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan performansi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntunan pemilihan alternatif rancangan desain. Di sini ada beberapa latihan soal untuk lebih memahami apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang desain ini. Ada 12 pertanyaan, bisa dikerjakan untuk lebih memahaminya, dan tentu nanti di akhir sesi ini akan saya berikan kunci jawabannya. Jangan khawatir. Selamat mengerjakan.